warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memaparkan materi tentang perawatan keluarga dalam memenuhi tugas video mata kuliah PMI yang diampu oleh Bapak Dr. Rusyono MA. Di sini teman saya yang bernama Miftahul Jannah dan Armila. selamat menyaksikan. Pasti perawatan keluarga itu? Nah, jadi perawatan keluarga itu adalah perawatan yang dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri dengan menggunakan alat-alat yang ada di lingkungan keluarga itu dan sederhana, tetapi hasilnya harus memuaskan. Mengapa sih diperlukan perawatan keluarga itu? Nah, ternyata perawatan keluarga itu diperlukan pada umumnya itu kan mereka yang biasanya sakit itu senang kalau misalnya dirawat di rumah daripada di rumah sakit. Karena kan di rumah sakit kan dirawatnya kan kayak sama dokter atau suster yang belum dikenal. Terus juga untuk menghemat waktu, tenaga, sama biaya transportasi. Terus juga tuh kan kalau misalkan dirawat sama suster atau dokter yang nggak kita kenal, itu bisa juga kayak memperlambat penyembuhan juga. Terus yang terakhir tuh ya biasanya tuh untuk meningkatkan kemandirian orang sakit gitu sama keluarga secara optimal. Kita tentang perawatan keluarga. Jadi kan dalam perawatan keluarga tuh kan ada kaitannya tentang menjaga pola hidup bersih dan sehat gitu kan. Jadi kalau menurut Nila gitu, contoh dari gaya pola hidup sehat dan bersih itu kayak mana? Jadi contohnya itu yang pertama menjaga pola makan, yang kedua yaitu melakukan olahraga, yang ketiga tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol. Seterusnya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Selanjutnya menjaga kebersihan kita di rumah, pembuangan sampah dan limbah keluarga pada tempatnya. Terus itu sikap dan perilaku yang seperti apa yang harus dimiliki oleh pelaku perawatan keluarga. Jadi yang paling penting itu dia harus berperi kemanusiaan ya teman-teman. Dia harus nampak peri kemanusiaan itu yang jelas dan sikap kesediaan dia untuk menolong yang akan memberikan kesan tentang kepribadiannya sendiri. Kemudian dia itu juga harus bersikap bertanggung jawab teman-teman. Apa yang diberikannya itu kepada si sakit, dia harus bisa mengetahui berapa obat yang dibutuhkan. Jadi dia juga harus selalu bertanggung jawab setiap obat yang diberikan kepada si sakit itu. Kemudian dia juga harus mengutamakan kebutuhan si sakit. Dia tidak boleh egois gitu ya kan. Jadi kalau misalnya si sakit butuh makan, dia harus segera memberikannya. Jamnya udah mau waktunya masuk makan obat, dia harus memberikan dia obat. Semuanya sudah diatur oleh si pelaku perawatan keluarga. Terus dia juga harus bersikap terbuka terhadap tindakan yang akan dilakukan terhadap si sakit. Serta dia juga harus menerangkan dan mendidik keluarga itu, misalnya bagaimana hidup sehat itu sih kepada si sakit, agar si sakit itu juga lebih semangat untuk sembuh. Kita nih, bagaimana sih penerapan perawatan keluarga itu? Jadi penerapannya itu kalau kita sebagai individu itu perlu mempersiapkan diri agar mampu dan mau melakukan perawatan keluarga untuk siapa saja yang membutuhkan. Terus yang kedua tuh sebagai anggota masyarakat tuh kita tuh perlu menjelaskan bahwasannya pentingnya perawatan keluarga, baik yang disediakan dalam perawatannya itu untuk sekitar dan dapat digunakan juga untuk bersama. Terus yang ketiga tuh di lingkungan organisasi PMI kan. Terus juga tuh berpartisipasi pada tim perawatan keluarga PMI dalam kegiatan pelayanan sosialnya, misalnya tuh untuk panti jompo atau enggak, pokoknya panti jompo gitu. Terus yang keempat tuh pada saat bencana. Jadi tim perawatan keluarga ini juga ada di tempat penampungan sementara atau pengungsian. Jadi kan dalam perawatan keluarga itu pasti semua membutuhkan peralatan ya kan. Jadi kalau menurut Armila nih, peralatan apa aja sih yang dibutuhkan? Jadi perawatan yang dilakukan di rumah membutuhkan peralatan. Kita tidak boleh memaksakan untuk membeli peralatan seperti yang di rumah sakit. Dengan peralatan yang ada dan sederhana dapat kita menolong si sakit dengan cukup dan memuaskan. Yang kedua yaitu perlengkapan kamar tidur. Jadi kamar tidurnya itu lumayan nyaman lah untuk si sakit. Jadi seterusnya yaitu tempat penyimpanan obat-obatan. Jadi khusus untuk obat-obat ini ada tempat yang khusus untuk obat-obat ini. Itu teman-teman.
Nah, dalam merawat keluarga itu kan pasti selalu ada tingkatannya nih. Jadi kalau menurut Armila, apa aja sih tingkatan keperawatan keluarga itu? Jadi tingkatannya yang pertama yaitu keluarga menjadi latar belakang individu atau anggota keluarga, dan fokus dan pelayanan keperawatan di tingkat ini adalah individu yang akan dikaji dan intervensi. Yang kedua yaitu keluarga merupakan penjumlahan dan anggota-anggota masalah kesehatan atau keperawatan yang sama dari masing-masing anggota. Yang seterusnya, yang ketiga, fokus pengkajian dan intervensi keperawatan adalah subsistem dalam keluarga. Anggota-anggota keluarga dipandang sebagai unit yang berinteraksi. Terus level keempat yaitu seluruh keluarga dipandang sebagai klien dan menjadi fokus utama dan pengkajian dan perawatan keluarga. Jadi menurut Rizka, apa sih macam-macam dari perawatan keluarga itu? Nah, macam-macam dari perawatan keluarga itu yang pertama mencuci tangan, yang kedua mengatur dan menyediakan tempat tidur ya, yang ketiga memakai celemek, yang keempat memandikan orang sakit, yang kelima membantu orang sakit saat buang air besar dan buang air kecil, yang keenam memandikan dan merawat bayi, yang ketujuh merawat lansia, yang kedelapan membantu memakaikan pakaian, yang kesembilan mengganti tempat tidur, yang kesepuluh memberikan makan. Nah, di dalam keluarga itu kan pasti terdapat anak ya kan. Jadi kalau menurut Miftah nih, gimana sih cara-cara merawat anak yang sedang sakit itu? Oke, kalau menurut saya nih, yang pertama tuh dengan menempatkan anak di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik. Contohnya tuh dengan membuka jendela atau pintu sehingga pertukaran udaranya tuh ada. Terus yang kedua tuh dengan memberikan asupan bernutrisi. Misalkan tuh dengan memastikan anak bahwasanya makanan yang dimakan tuh bervitamin dan bergizi tinggi. Terus yang ketiga itu dengan memastikan anak ini cukup istirahat. Jadi kalau bisa pasti kalau kayak minimal adalah kasih untuk tidur siang waktu untuk istirahatnya walaupun cuma sebentar. Terus yang terakhir tuh dengan tidak memberikan sembarangan obat. Karena kan kalau misalkan dikasih sembarangan obat kan takutnya malah jadi makin parah kan. Obatnya harus sesuai lah ya gitu ya. Jadi seperti itu. Tadi kan Des katanya tentang untuk masalah merawat anak yang sakit kan. Terus aku mau nanya nih, kalau misalkan dalam merawat keluarga tuh kayak gimana? Dalam merawat yang namanya orang tua gitu kayak gimana? Kayak ibu dan ayah kita lah ya. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya tuh kan namanya orang tua pasti perlu perhatian yang lebih lah ya kan. Apalagi orang tua kita itu sudah kayak udah memasuki usia lansia. Jadi yang pertama itu kalau menurut saya tuh kita harus menemaninya. Ya namanya juga orang tua kadang susah gerak gitu gimana, jadi kita harus terus memperhatikannya. Yang kedua itu memberikan sesuatu yang diinginkannya. Ya namanya juga orang tua kan pasti banyak banget gitu permintaannya, kayak saya mau mau ini nih, mau ini, bapak mau itu ya kan kalau lagi sakit. Jadi ya kita ikuti aja lah apa maunya orang tua kita supaya dia senang gitu. Biar supaya nambah semangat juga kan. Iya betul banget itu. Terus yang ketiga itu berikan perawatan medis. Kita juga harus memberikan perawatan medis seperti membawanya untuk cek gitu, cek gula darahnya kan orang tua tuh sering tuh seperti itu kayak kolesterol apa gitu ya kan. Kemudian kita harus selalu siapkan segala kebutuhan orang tua kita. Kita tuh nggak boleh telat-telat gitu, harus tetap standby lah istilah bahasanya ya kan. Iya, betul. Terus jangan membuat orang tua kita stres gitu. Kalau dia lagi sakit apa, kita beri aja kita senang-senang, kayak kita kasih dia nonton gitu yang happy lah, kita beresin semua pekerjaan rumah. Pokoknya kita tuh nggak boleh gitu buat dia tuh kayak nambah pikiran lah gitu ya kan. Jadi seperti itu sih dari saya. Oke. Jadi tadi kan udah dijelasin nih sama Miftah cara penanganan untuk anak yang sedang sakit itu gimana. Terus juga sudah saya jelasin cara penanganan untuk orang tua kita terkhususnya ayah dan ibu yang sedang sakit itu gimana gitu cara penanganannya. Dan di sini saya pengen nanya nih sama Armila tentang penanganan orang yang sakit itu terkhususnya pada lansia seperti kakek dan nenek kita tuh. Jadi kalau menurut Armila itu gimana sih cara penanganan yang bagus gitu? Nah, jadi yang pertama itu makan secara teratur. Jadi makan secara teratur itu misalnya nih kita buat jadwal makannya dari makan pagi jam 7 sampai jam 8 gitu. Makan Harus sesuai siang, gitu. Iya. Waktu jam 7 pagi makannya buah harus gitu lah ya kan. Harus diituin lah dibuat jadwalnya gitu. Yang kedua yaitu perhatikan jumlah kalori dan nutrisi pada makanannya. Jadi kita harus mengetahui berapa jumlah kalori yang dibutuhkan oleh Si kakek kita. si kakek atau si nenek kita ini.
Jadi yang ketiga yaitu pastikan ia rutin minum susu. Jadi kan susu ini bagus juga untuk lansia itu, terutama untuk tulangnya. Jadi yang keempat yaitu pastikan kebutuhan cairannya itu selalu tercukupi. Jadi kalau untuk lansia itu harus memperbanyak minum air putih. Betul, biar nggak dehidrasi juga. Iya, betul. Yang kelima yaitu pastikan ia beristirahat dengan cukup. Jadi nenek dan kakek kita itu harus Banyak-banyak istirahat. Iya, kan udah tua juga. gitu. Nah, demikianlah tadi pemaparan materi kami tentang perawatan keluarga. Semoga ilmu-ilmu yang kami sampaikan tadi itu dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tindakan kami yang tidak sopan. Kami mohon maaf, kami mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.